Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim, energi penuh berkah bersama 96,8 Perkasa FM. Selamat sore kawan perkasa, muslimin muslimat, santri pondok pesantren Al-Fatahiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi sore ini Zona Islami Spesial Ramadan hadir langsung dari Ponpes Al-Fatahiyah di hari yang ke-13 di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Sore ini masih dalam kajian kitab Hikam Al-Hadadiyah. Untuk hikmah yang ke-16 sore hari ini berkaitan dengan jangan memutus cita-cita yang besar. Langsung saja muslimin muslimat kaum perkasa, kita mulai Zona Islami Spesial Ramadan dan selengkapnya materi akan langsung disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Muhammad Anam Muhsin. Semoga baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita sampaikan selamat sore kepada para santri Pondok Al-Fatahiyah dan para pendengar Radio Perkasa FM dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam bimbingan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada sore ini kita meneruskan Zona Islami Ramadan kajian kitab Hikam Al-Hadadiyah. Kita telah sampai kepada hikmah yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu as-sadisah asyar. Hikmah yang ke-16. Qala radhiyallahu anhu, berkata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, man ta'awwada naqdul azaim khila bainahu wa bainal ghanaim. Man ta'awwada, barang siapa yang terbiasa naqdul azaim, membatalkan satu cita-cita yang besar, membatalkan satu keinginan yang kuat, maka khila bainahu wa bainal ghanaim, maka ia akan terhalang untuk mendapatkan ghanimah atau mendapatkan satu anugerah yang besar. Hikmah yang ke-16 ini sederhana, simpel, akan tetapi ini kandungannya sangat luas sekali. Mari kita pahami bersama. Man ta'awwada, ta'awwada syai' ja'alahu min adatihi. Barang siapa yang terbiasa, membiasakan dirinya naqdul azaim. Naqdo itu merusak, membatalkan. Azaim itu merupakan jamak dari lafadz azimah. Makna dari azimah wahia al-qasdu al-mu'akkad wal quwwah wal himmah. Jadi azimah itu adalah keinginan yang kuat, cita-cita yang kuat. Himmah, cita-cita yang tinggi. Artinya barang siapa yang membiasakan naqdul azaim, membatalkan keinginan yang kuat, membatalkan cita-cita yang besar, maka khila bainahu wa bainal ghanaim, maka akan terhalang baginya mendapatkan sesuatu yang besar.
Al-ghanaim, yang dimaksud ghanimah itu adalah sesuatu yang besar, anugerah ar-robbaniyah. Jadi artinya dawuh ini memberikan satu peringatan kepada kita, nasihat kepada kita, kalau kita semua ini istiqomah di dalam azimah, istiqomah di dalam melakukan azimah. Azimah itu suatu cita-cita yang besar, keinginan yang kuat. Jadi kalau kita senantiasa melakukan azimah, melakukan sesuatu dengan disertai dengan cita-cita yang kuat, kemudian kita memanfaatkan waktu kita, umur kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Dikatakan anna sahibal azimah, anna sahibal azimah wal himmah al qawiyah, orang yang memiliki cita-cita yang besar. Jadi orang yang punya cita-cita yang kuat, yang besar, alladzi u'tiya quwwatan ala ta'ah. Kemudian orang yang punya cita-cita yang kuat ini diimbangi dengan kekuatan melakukan ibadah. Jadi mungkin dengan gambaran dia masih sehat. Jadi orang yang sehat, manusia yang sehat atau masih muda, kemudian dia punya cita-cita yang besar. Idzan tahaza fursatahu ats-tsamaniyah, idzan tahaza fursatahu ats-tsaminah, apabila orang yang memiliki tenaga yang kuat, dengan gambaran dia masih muda, sehat, kemudian kok dia punya cita-cita yang besar, apabila dia betul-betul bisa memanfaatkan fursatahu, kesempatan yang sangat bernilai tersebut, faqoma biha ala taati rabbih, kesehatannya, cita-citanya itu digunakan untuk ketaatan kepada Allah, maka bagaimana? Fasayafuzu bimaksudihi wa ma'u'idda lahu minal ghanaim allati taqirru biha ainuhu. Maka kalau benar-benar dia bisa menggunakannya, kesempatan tersebut, dengan keadaan awak sing sehat, awak sing taksih nem, masih muda, kemudian punya cita-cita yang tinggi, kalau betul-betul dia bisa menggunakan waktu tersebut untuk taat kepada Allah Ta'ala, maka niscaya kelak dia akan mendapatkan cita-cita yang ditujunya. Wa ma'u'idda lahu minal ghanaim, dan dia akan mendapatkan kemuliaan yang memang disediakan, yang membuat hatinya itu menjadi tenang. Artinya ngeten, ini Imam Haddad menggambarkan, memberi nasihat kepada kita, terutama bagi kita yang masih muda, alladzi u'tiya quwatan ala ta'at. Kita yang masih muda atau bahkan masih remaja, yang mana ketika orang masih remaja niku tubuhnya masih kuat, tubuhnya masih sehat, tenaganya masih kuat. Maka kalau orang yang tenaganya secara dohir masih kuat, kemudian dia memiliki azimah, memiliki cita-cita yang kuat, maka bagaimana? Pasti dia, atau insya Allah pasti dia akan mendapatkan keberhasilan, akan mendapatkan keberhasilan. Jadi orang yang masih muda, sik enom, tenagane sik
sehat, tenagane isih kuat. Kalau anak muda seperti ini tenagane isih roso, lalu dia punya himmah, punya cita-cita yang tinggi, memasang niat sing roso, cita-cita yang tinggi, maka dia akan mendapatkan keberhasilan. Akan mendapatkan keberhasilan. Kalau tenaganya yang kuat, ini kemudian diimbangi dengan cita-cita yang besar dan digunakan untuk ibadah kepada Allah, mempengibadah, mumpung sik enom aku tak golek ngilmu sing sregep, mumpung sik enom aku tak tirakat poso, mumpung sik enom aku tak ndres tak ngapalke Al-Qur'an misal, mumpung sik enom nggih aku tak ngaji sing mempeng, tak apal ke kitab niki dan seterusnya, maka niscaya dia akan mendapatkan keberhasilan. Tetapi sebaliknya, amal ladzi yatarakhasu bin naqdi azimatihi as-saniyah au taswifi amalihi as-shalih fala yanjahu bimaksudihi wa yuhjabu bainahu wa baina ma yarjuhu wa ya'muluhu wa huwa alladhi hila bainahu wa bainal ghanaim. Berbeda dengan orang yang sering memutus cita-citanya. Jadi masih awake iku sehat, awake sehat nom gitu. Tetapi dia itu ndak punya cita-cita yang kuat. Duwe cita-cita kemudian di tengah jalan dibatalkan, wis ra sida nggih. Awale punya cita-cita tinggi, duwe pengen, aku pengen mempeng ngaji. Lah mosok ngaji sedilek mawon wis klitih nggih. Artinya cita-citanya diputus. Maka kalau orang itu biasa memutus cita-citanya, niscaya dia akan terhalang mendapatkan kemuliaan. Nggih, satu contoh ngeten. Masih awain nom nggih. Masih awain nem, roso. Ini kemudian dia punya cita-cita. Sik nom duwe cita-cita awali. Cita-citane nopo? Aku pengen ngapalke Quran mumpung sik nom. Nah, terus pundi? Umpama orang tersebut tidak memutus cita-citanya, dia akan terus memasang niat yang kuat, himmah, cita-cita yang tinggi terus dipasang. Dia mempergunakan waktu untuk betul-betul menghafalkan, pasti insya Allah dia akan hafal. Tetapi kalau orang itu biasa memutus cita-citanya, maka dia akan mendapatkan kegagalan, akan terhalang mendapatkan ghanimah sesuatu yang besar. Maka ini dinasihatkan oleh Imam Haddad, man ta'awwada naqdul azaim khila bainahu wa bainal ghanaim. Oleh karenanya kita ya nek awake dhewe sik enom, kita sik diparing kesehatan, kalau punya cita-cita niku sing rusa lek nggondeli. Ojo gampang berubah cita-citane. Enek wong duwe cita-cita aku pengen apal Quran. Nggih, sik enom terus pengen apal Quran misal. Apal Quran itu cita-cita yang besar. Lalu di tengah proses akhirnya ngleder. Napa ngleder niku? Akhirnya malih nglentruk aras-arasen. Wis ra sida Nah, ngoten nggih. Wis tak batalke cita-citaku wis. Lah ini berarti orang yang seneng batalke cita-cita semacam ini, maka bagaimana? Dia akan terhalang mendapatkan sesuatu yang mulia. Demikian pula kalau orang itu punya cita-cita. Satu contoh, aku pengen napa pinter maca kitab. Nah, nek pengen pinter maca kitab itu syarat mutlak
dheweke kudu ngaji sing mempeng, seneng mutolaah. Nah, kemudian kalau orang ini konsisten dengan cita-citanya, dhek mempeng ngapal ke kitab, mutolaah, ngaji mempeng, maka pasti dia akan berhasil. Tetapi man ta'awwada ala naqdul azaim, tetapi kalau orang itu biasa nih wis kulinone ndak konsisten dengan apa cita-citanya, urung sampai berhasil wis nglentruk batal ke wis awang-awangen aku sinau, awang-awangen aku ngaji, wis ben aku dadi wong ndak hasil ben. Nah, orang yang sering membatalkan cita-cita atau tidak konsis dengan cita-cita ini, maka khila bainahu wa bainal ghanaim, maka dia akan terhalang untuk mendapatkan pemberian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kita punya cita-cita yang bagus, maka hendaknya belajar konsisten. Konsistenlah dengan cita-cita kita. Nek bener-bener kita pengen jadi wong mulya, jadi orang alim, maka ya sudah, awake dhewe kudu konsisten belajar. Senajan ngantuk, senajan napa niku aras-arasen, senajan kesel dan seterusnya, tetap kita akan belajar. Demikian pula kalau kita ingin jadi orang yang hafal Quran, ya sudah, istiqomah di dalam menghafal Quran. Jangan sampai aras-arasen membuat kita tidak konsis dengan cita-cita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang konsisten dengan cita-cita yang mulia kita. Amin Allahumma amin. Ramadan Karim, energi penuh berkah bersama 96,8 Perkasa FM. Anda masih menyimak Zona Islami Spesial Ramadan sore hari ini live dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Kranti Boyolali Tulung Agung. Kita masih dalam pembahasan hikmah yang ke-16 kaum perkasa di Zona Islami Spesial Ramadan edisi 13 Ramadan 1444 Hijriah. Kita lanjutkan masih bersama dengan Kiai Muhammad Anam Muhsin. Semoga baik. Iya, kita masih meneruskan hikmah yang ke-16 ya. Jadi dalam hikmah yang ke-16 ini sebagai motivasi untuk kita. Pasti kita semuanya kan ingin sukses. Kita ingin sukses. Sukses dalam urusan dunia, harus bersungguh-sungguh dalam urusan dunia. Kita ingin sukses dalam urusan akhirat, ya berarti kita harus bersungguh-sungguh dalam urusan akhirat, yaitu ibadah kepada Allah. Prinsipnya orang yang sukses, orang yang akan sukses niku pertama orang yang punya cita-cita. Tanpa cita-cita orang tidak akan sukses. Tanpa cita-cita orang tidak akan sukses. Maka kita kalau ingin sukses, yang pertama harus kita bangun nopo? Cita-cita. Setiap dari kita harus punya cita-cita. Dikatakan di dalam kitab Nadhom Imriti nopo? Idzil fata hasba tiqadihi rufi. Apa artinya? Idzil fata, idzil fata, karena seorang pemuda, al-fata itu seorang pemuda, idzil fata hasba'ti qadirufi, seorang pemuda itu hasba'ti qadihi, sesuai dengan kadar keyakinannya, kadar cita-citanya, rufi, dia akan diangkat derajatnya. Idzil fata hasba'ti qadirufi, seorang pemuda itu akan diangkat derajatnya seberapa? Hasba'ti qadihi, sesuai dengan kadar cita-citanya. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi, maka dan setiap manusia, wa kullu man, setiap orang, lam ya'taqid, yang tidak memiliki keyakinan, setiap orang yang tidak punya cita-cita, setiap orang yang tidak punya keyakinan, bagaimana? Lam yantafi,
maka dia tidak akan bisa mengambil manfaat. Maka kita harus ingat, nek kita kepingin jadi orang yang sukses, pertama harus punya cita-cita. Tanpa cita-cita, biasanya uang niku angel dadi wong sukses. Iki pun sunatullah niku. Nek ditakoni sampean cita-citane napa, pun mboten duwe kula. Ya sudah, biasanya orang ini ndak punya perencanaan, ndak punya planning, sudah wong ndak duwe cita-cita kok. Atau mungkin cita-citanya rendah. Sampean ngaji pengen dadi napa, pun kula pengen dadi mudin nih. Loh, ya lek cita-citane rendah, ya nanti akan rendah pula. Lah, kalau orang itu cita-citanya tinggi, maka biasanya Allah Ta'ala akan memberikan kesuksesan yang tinggi. Makanya didhawuh nih, idzil fata hasba tiqadihi rufi. Seseorang itu akan diangkat derajatnya sak piro, tergantung cita-citamu. Kamu akan diangkat derajatnya, kamu akan diangkat derajatmu tergantung cita-citamu. Lihat cita-citamu mong sak meter, ya kamu akan diangkat sak meter. Kalau cita-citamu 2 meter, ya 2 meter, ya kamu akan diangkat 2 meter. Tapi kalau kamu cita-citanya tinggi, ya, maka ada bahasa itu, jadilah kamu seorang lelaki yang kakinya ada di bumi, tetapi cita-citanya ada di langit Suroya, di bintang Suroya. Artinya nopo? Tinggi cita-citanya. Kalau burung terbang dengan sayapnya, manusia terbang dengan cita-citanya. Makanya harus punya cita-cita. Kunci kesuksesan pertama harus punya cita-cita. Dalilin di dalile dalam Nadhom Mriti, idzil fata hasba tiqatihi rufi. Sepiro derajat yang akan diberikan, sepiro derajat yang akan diterima oleh seorang pemuda, hasba tiqadihi, sesuai dengan kadar cita-citane. Wis. Makanya lek wis ngerti ngeten iki, terserah kamu, terserah kita nggih. Masing-masing orang ndak akan sama mengke derajate. Semakin tinggi derajate, semakin tinggi cita-citanya, maka akan semakin tinggi derajatnya. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Prinsipnya setiap orang yang tidak punya keyakinan, setiap orang yang tidak punya cita-cita, ya sudah, lam yantafi, dia tidak akan bisa bermanfaat. Wis ora bakal sukses, wis ora duwe cita-cita kok. Nggih. Wong niku lek ra duwe cita-cita, misalkan ngaji ra duwe cita-cita, ya wis. Dadi ngajine ya egelah-egeleh, kadang gelem, kadang ora. Wong ndak duwe cita-cita kok. Tapi kalau orang punya cita-cita, punya target, ngeten nggih. Ini pertama, harus dibangun cita-cita. Nah, setelah kita punya cita-cita yang tinggi, bagaimana supaya kita berhasil? Dawuh Imam Haddad niki, kita harus konsisten dengan cita-cita kita. Ojo gampang memutus cita-cita, jangan gampang membatalkan cita-cita. Itu kuncinya. Orang itu kalau gampang memutus cita-cita, gampang batal ke cita-cita, ya sudah, dia akan konyol, tidak akan berhasil. Makanya lek dalam napa Alfiyah Ibnu Malik, teng Alfiyah ini dikatakan la'ak udal jubna anil haija walau tawalat zumarul a'da. Nggih. La'ak udal jubna anil haija, aku tidak akan putus asa dalam meraih cita-cita sejati. La'ak udal jubna anil haija, aku tidak akan putus asa, aku ra bakal putus asa untuk meraih cita-cita yang mulia. Walau tawalat zumarul a'da, meskipun berbondong-bondong silih berganti zumarul a'da niku pasukannya musuh, senajan berbondong-bondong nggih napa cobaan yang selalu menghantamku. Kudu duwe prinsip ngono.
Jadi kita itu kalau pengen sukses ya, ini pengen sukses itu harus begitu. Kalau santri kepengen sukses ya kudu punya cita-cita pertama. Sing nomor loro harus konsis dengan cita-cita nih, mempeng. Oke, mempeng. Dulu nek panjenengan pengen ngerti sekelumit pengasuh pendiri Pondok Lirboyo, Mbah Yai Abdul Karim. Beliau itu orang yang punya cita-cita yang tinggi. Kemudian beliau realisasikan cita-cita dengan mempeng. Bahkan beliau itu ketika ngaji sudah wis pokoknya ngaji, ndek enek waktu kecuali ngaji. Meskipun nggih sampai bahasane niku mboten enten sing didahar. Beliau pilih poso. Makanya sehingga pada waktu pengajianipun Mbah Yai Khalil Bangkalan, satu-satunya santri nih Mbah Khalil yang napa pingsan semaput ketika ngaji ya Mbah Yai Lirboyo. Kenapa? Saking mempengi tirakat nggih, kemudian napa ndak ada makanan. Jadi istilahnya bekal entek tetep ngajine tetep. Lah koyo ngoten niki. Lah maka kalau orang seperti itu ya sudah sukses sudah. Kata Imam Haddad, man ta'awwada napa idil fatah hasba tiqatihi rufi. Maka niki kunci nggih, kunci untuk para santri nek kepengin jadi orang yang sukses, pertama napa duwe cita yang tinggi. Ini cita-cita yang tinggi pasang dalam hati, neng dada kita tanamkan betul, iling-ilingen dawe Imam Syarafuddin Yahya Al-Imriti dalam Imritinya Idil fatah hasba tiqadihi rufi. Jadi bagaimana derajatku besok di hadapan Allah, piye kesuksesanku, sepiro kesuksesanku, tergantung cita-citaku. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Nek sampai aku ndak punya cita-cita ya sudah wassalam. Berarti aku wis ora bakal enek manfaati. Nah, itu pertama. Yang kedua, harus betul-betul berusaha merealisasikan cita-citanya. Kudu sing tenanan. Lah lek pengen ngalim, pengen jadi orang sukses, apa yang harus dilakukan? Ya tenanan. Tempuh cita-cita itu. Nek kepengin dadi wong alim ya ngaji sing mempeng. Ngaji sing mempeng, mutolaah sing mempeng, nggih. Mudzakarah sing mempeng dan seterusnya. Ya meskipun ketika kita mempeng misalnya untuk mendapatkan cita-cita itu ndak akan lepas dari napa niku cobaan-cobaan, rintangan-rintangan yang selalu menghadang. Apa cobaane? Aras-arasen. Kadang males, aras-arasen, kesel, ngantuk, nggih, dan lain sebagainya. Ini ibaratnya musuh. Maka disampaikan di dalam napa niku menurut Ibnu Malik, la'ak udal jubna anil haija walau tawalat zumarol ada. Sampeyan kudu duwe semboyan. Semboyane napa? La'ak udal jubna anil haija, aku tidak akan putus asa. Tidak akan putus asa. Aku ra bakal napa niku pantang menyerah untuk meraih cita-citaku yang mulia. Walau tawalat zumarul a'da, meskipun beribu-ribu musuh menghantamku, meskipun beribu-ribu musuhe napa? Musuhe ya aras-arasen, ya ngantuk, nglintuh. Itu musuh wis. Musuh kesuksesan ya kuwi aras-arasen, nglintuh, ngantuk, gitu. Ini musuh. Makanya kalau kita ingin mendapatkan keberhasilan jadi orang alim, ketika menghadapi musuh yang berupa aras-arasen, ngantuk, kemudian males, maka ini harus kamu lawan. Arab ngaji aras-arasen, harus dituruti aras-arasen, ya tidak hasil. Kalau begitu berarti masuk dalam hikam atau hikmah Syekh Ibnu Athaillah, man ta'awwada naqdul azaim, barang siapa yang terbiasa membatalkan cita-cita yang mulia, membatalkan merealisasikan cita-cita yang mulia,
khila bainahu wa bainal ghanaim. Niscaya dia tidak akan berhasil sudah. Oke, makanya kita semuanya harus punya azam, punya cita-cita yang tinggi, dan harus benar-benar duwe niat merealisasikan cita-cita tersebut. Mudah-mudahan kita diberikan keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ramadan Karim, energi penuh berkah bersama 96,8 Perkasa FM. Kita lanjutkan kajian kitab Hikam Al-Hadadiyah dalam zona Islami spesial Ramadan, hikmah yang ke-16. Masih bersama dengan Kiai Muhammad Anam Hussein bersama kami. Ya, kita lanjutkan pembahasan tentang hikmah yang ke-16 ini. Nah, demikian pula di dalam masalah akhirat. Ya, di dalam masalah akhirat, kalau kita semuanya ingin jadi orang yang sukses, ya, pengen sukses nama badan? Kalau kita ingin jadi orang yang sukses akhirat, sukses akhirat itu adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ridho Allah, nanti dimasukkan ke dalam surga Allah. Itu kesuksesan yang sebenarnya. Famang zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan Allah dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga Allah, maka sungguh itu adalah kesuksesan yang sebenarnya. Nah, kalau benar-benar kita punya cita-cita kepingin sukses akhirat, kita kepingin oleh rahmati Gusti Allah, kita kepingin dilebetaken neng panggonan rahmati Allah yaitu surga, maka bagaimana jalannya? Bagaimana caranya? Jawabannya tidak ada lain caranya kecuali kita harus maksimal ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah, kaitannya dengan cita-cita kita ingin mendapatkan kemuliaan akhirat ini, maka kalau Allah memberikan kita tenaga, misalnya kita sih nem ngeten niki, awake dhewe sih nom, tenagane sih rasa, maka bagaimana kalau benar-benar kita ingin mendapatkan kemuliaan akhirat, ingin mendapatkan rahmati Allah, dimasukkan ke dalam surganya, maka ya betul-betul gunakan kesempatanmu yang ada ini untuk melakukan ibadah kepada Allah, untuk melakukan kebaikan. Maka di sini dikatakan fahris ayuhal akil. Fahris ayuhal akil, wahai orang yang berakal. Hendaknya engkau senang, hendaknya engkau berusaha maksimal. Lasyamasyab al-qawi, terlebih-lebih apabila kita itu masih muda. Wong niku lek nom isih rasa tenagane, nggih, ibadah niku sik rasa. Maka kalau kita itu diberikan tenaga oleh Allah, isih nom isih rasa, lek memang benar-benar kita kepingin oleh kemuliaan akhirat, maka bagaimana? Bersegeralah ala fi'lil khairat, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah, qabla mumuril awqat, sebelum lewatnya waktu-waktumu, sebelum waktu-waktumu hilang. Wantahis fursataka as-samaniyah ats-tsaminah allati amamak, pergunakan kesempatanmu yang sangat berharga yang ada di depanmu itu. Ingat, fa innal waqta kasef, ingatlah bahwa sesungguhnya waktu itu seperti pedang. Waktu niku seperti pedang nggih. Ilam taqtahu qata'aka. Jadi waktu itu seperti pedang. Kalau kita tidak mempergunakan, kalau kita tidak memutus pedang itu, tidak mematahkan pedang itu, maka qata'aka, pedang itu yang akan memutuskan lehermu. Maknanya napa? Waktu kasef. Waktu itu ibarat pedang. Oke. Kalau pedang itu ngoten, kalau kita tidak bisa memutuskannya, maka pedang yang akan memutuskan kita. Kalau kita tidak bisa mempergunakan waktu, maka niscaya waktu akan mencelakakan kita.
Wala tuhaddir waqta syababik wa quwatik wa kamali aklik. Jangan sampai waktu mudamu, waktu rosamu, waktu sehatmu kamu sia-siakan. Fa innaha idza marrat wan qadat la ta'udu abadan. Karena waktu itu kalau kamu buang sia-sia, mboten kok gunakne nggih dengan baik, maka waktu itu akan hilang, akan habis, la ta'udu abadan, dan waktu itu ndak akan bisa kembali lagi. Niki waktu ya. Oleh karenanya kita harus benar-benar mempergunakan waktu tersebut. Niki ngeten. Kalau dalam masalah cita-cita, kepingin jadi orang sukses, wau nggih, sukses ning donya harus membangun cita-cita. Harus duweni cita-cita. Kemudian setelah punya cita-cita, merealisasikan cita-cita dengan usaha nyata. Ojo sampai kemudian membatalkan cita-cita tersebut. Jangan sampai tidak konsis dengan cita-cita. Nah, sementara orang yang ingin atau yang punya cita-cita selamat akhirat, ini podo cita-cita nih, nek uang niku bener-bener kepingin mlebu swarga. Cita-citamu apa? Aku pengen mlebu swarga. Itu bagus, cita-cita yang mulia. Aku kepingin berat bersama Nabi Muhammad di surga. Wah, cita-cita yang mulia. Nah, kalau kita punya cita-cita seperti ini, maka ya harus kita realisasikan. Kita harus konsis dengan cita-cita ini, merealisasikan dengan tindakan nyata. Apa yang bisa menjadikan cita-cita kita berhasil? Tidak lain adalah melakukan ketaatan, ibadah, sholat 5 waktune dilakoni, poso Ramadhani dilakoni, ngaji, nggih, zikire, maca Qur'ane, kemudian kita tinggalkan perbuatan maksiat. Jangan sampai kita melakukan maksiat. Itu adalah realisasi dari cita-cita kepingin mlebu swarga. Maka kalau Allah memberikan waktu kepada kita, pergunakan waktu itu. Pergunakan waktu kita. Gunakan sebaik-baiknya, jangan sampai kita buang sia-sia. Ingat bahwa waktu itu kasef, waktu itu seperti pedang. Kalau kita tidak bisa menggunakannya, maka niscaya waktu itu yang akan mencelakakan kita semuanya. Dan apabila waktu itu hilang, itu tidak akan bisa kembali. Sehingga akhirnya kesempatan kita untuk meraih cita-cita, masuk surga, mendapat rahmat Allah niku nggih angel kalau kita tidak bisa mempergunakan waktu tersebut. Oleh karenanya Imam Syafi'i radhiyallahu an, beliau pernah berkata, Sohibtu Sufiyah, saya sering duduk bersama orang-orang yang ahli tasawuf. Falam astafid siwa harfain, kata Imam Syafi'i, selama aku duduk bersama orang-orang yang ahli tasawuf niku, saya tidak mendapatkan kecuali 2 kalimat. 2 kalimat niku nopo? Sing pertama, qauluhum, ucapan dari kaum Sufiyah, al waktu saifun, waktu itu ibarat pedang, fa illam taqta'hu qata'aka. Jadi waktu itu seperti pedang, apabila kamu tidak memutus waktu, maka waktu itu yang akan memutus kamu. Kalau kamu tidak bisa memutus pedang, mematahkan pedang, maka pedang itu yang akan memutus kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalimat yang kedua yang didapat oleh Imam Syafi'i ketika duduk bersama kaum sufi nopo? Wa nafsuka insyaghaltaha bil haq wa illa syaghallatka bil batil. Yang kedua adalah nafsumu itu hendaknya kamu sibukkan dengan ibadah. Jadi nafsu kita sibukkan dengan ibadah. Ibadah ya sholat, ibadah puasa, baca Quran,
sibukkan waktu kita dengan ibadah. Nafsu kita sibukkan dengan sesuatu yang baik, ibadah. Wa illa, apabila kita tidak menyibukkan nafsu kita dengan ibadah, maka bagaimana? Syaghalat kabil batil, niscaya nafsumu akan menyibukkanmu dengan perbuatan maksiat, perbuatan maksiat. Maka betul-betul ini harus kita renungkan. Intine nek kita ingin jadi orang yang mulia, maka betul-betul hendaknya kita harus punya niat yang kuat, punya cita-cita yang tinggi. Kemudian kita harus konsis merealisasikan cita-cita tersebut, sehingga kita akan mendapatkan keberhasilan. Kita pengen melebu swargane Allah, pengen oleh ridhani Allah, maka tidak ada jalan lain. Kita harus punya cita-cita yang tinggi. Setelah itu kita harus berusaha merealisasikan cita-cita tersebut dengan apa? Dengan istiqomah melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Setiap ada kesempatan waktu kita gunakan untuk ibadah, ada kesempatan waktu kita gunakan untuk ibadah, memanfaatkan waktu sebelum waktu itu mencelakakan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita orang-orang yang mendapatkan kesuksesan. Amin, Allahumma amin. Amin amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi pembahasan hikmah yang ke-16 dalam kajian kitab Hikam Al-Hadadiyah sore hari ini. Dan sebelum kita akhiri zona Islami spesial Ramadan sore ini, akan disampaikan kesimpulan oleh Kiai Anang dan juga nanti ditutup dengan doa. Semoga baik. Kesimpulan hikmah yang ke-16 ini, Imam Haddad ingin memberikan nasihat kepada kita, ya. Nasihatnya apa? Nasihat beliau adalah orang yang biasa membatalkan cita-citanya, orang yang biasa membatalkan cita-citanya yang luhur, maka khila bainahu wa bainal ghanaim, maka niscaya dia akan terhalang mendapatkan sesuatu yang mulia. Mafhum mukhalafah dari hikmah ini berarti kalau kita ingin jadi orang yang sukses, kita ingin mendapatkan kemuliaan, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus punya cita-cita yang tinggi. Ingat, idzil fata hasba tiqadihi rufi. Seseorang itu seberapa derajatnya akan tergantung kepada cita-citanya. Yang pertama itu. Yang kedua, jangan sampai kita memutuskan atau membatalkan cita-cita tersebut. Artinya kalau ingin sukses, yang kedua kita harus konsis menempuh jalan-jalan supaya bisa sukses tersebut. Ketika kita ingin sukses di akhirat, berarti setiap waktu yang ada, kesempatan yang ada, benar-benar harus kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita tunda-tunda ibadah, jangan sampai waktu kita buang percuma. Benar-benar kita manfaatkan ibadah, waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan demikian kita akan mendapatkan keberuntungan, hasil cita-cita kita, dan kita akan dijadikan Allah Ta'ala orang yang mulia fit dunya wal akhirah. Mudah-mudahan semua cita-cita kita yang mulia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'a amalan sholihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Na'udzubika min su'i. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kawan perkasa muslimin muslimat zona Islami spesial Ramadan edisi 13 Ramadan 1444 Hijriah. Untuk azan maghrib petang hari ini akan jatuh pada
jam 17:39. Akhirnya saya Amir Fatah pamit. Ramadan Karim, energi penuh berkah bersama 96,8 Perkasa FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.